Cap Cip Cup, kembali lagi di acara Guyub bersama Ucup. Episode kali ini akan membahas tentang tantangan kebangsaan masa kini. Buzzer politik, sebuah lowongan pekerjaan baru yang tercipta karena masifnya penggunaan sosial media. Proses penyampaian pesan, informasi, atau hiburan kepada masyarakat yang sering disebut sebagai mass communication berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Lini masa dibanjiri, narasi berulang digaungkan, tak peduli fakta atau fitnah, demi menciptakan image tertentu sesuai pesanan kandidat partai politik. Ironis dan miris, seandainya buzzer tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif seperti kampanye sosial, promosi UMKM, gerakan kemanusiaan, tentu akan membuat literasi masyarakat meningkat serta solidaritas sosial bertambah kuat. Buzzer politik ini memang ironis ya. Harusnya media sosial bisa jadi ruang edukasi, malah dipakai buat menyebar narasi yang memecah belah. Kejadiannya kemarin misalnya ada kepentingan salah satu pihak yang menggunakan mass communication untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oh, berarti mass communication ini digunakan juga untuk sebuah kepentingan ya, Mas? Berarti ada konflik kepentingan toh? Gimana sih konflik kepentingan tuh? Iya, benar Mas. Jadi secara sederhana, konflik kepentingan itu adalah situasi ketika seseorang yang memiliki wewenang khusus itu memiliki kepentingan, baik itu pribadi ataupun kelompok, yang bisa mempengaruhi keputusannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban publik, sehingga menghilangkan objektivitas tuh. Dengan kata lain, seseorang dalam posisi di mana kepentingan pribadinya bisa berbenturan dengan kepentingan umum. Misalnya nih, seorang pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang, lalu memenangkan perusahaan milik keluarganya sendiri. Itu kan nggak baik. Konflik kepentingan tidak selalu bisa dihindari, tapi bisa dikelola dengan baik. Caranya adalah dengan keterbukaan, regulasi yang tegas, serta keberanian untuk menolak ketika kita berada di posisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Gitu, Iya, Mas. bener banget tuh Kak Iyas. Kalau kayak gini terus, akhirnya yang rugi tuh masyarakat ya. Terus kepercayaan publik ke pejabat bakal semakin turun. Ngobrolin tentang konflik kepentingan ya, yang dimana biasa digunakan dalam konteks individu atau dalam level nasional, ada tuh yang dalam skala yang lebih besar atau level global, istilahnya adalah proxy war. Nah, itu. Saya bingung nih, apa sih proxy war tuh? Terus ngefeknya apa Mbak Indah buat bangsa kita? Gini Mas Ucup, proxy war itu adalah perang yang secara tidak langsung di mana adanya konflik lokal yang dimanfaatkan negara lain untuk kepentingan geopolitik mereka tanpa harus turun tangan ke medan perang. Contohnya, proxy war yang efeknya masih terlihat hingga sekarang adalah perang saudara di Korea. Ya, Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet di Cina lewat senjata, pelatihan militer, dan dukungan logistik, sementara Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi, sebenarnya perang ini merupakan konflik lokal ya, tapi negara besar mempengaruhi jalannya konflik. Pertarungan ini biasanya didasari oleh ideologi yang berbeda antara komunisme dan kapitalisme. Tentu saja pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang terlibat langsung. Seperti yang kita tahu, Korea Utara dan Korea Selatan masih berpisah hingga sekarang. Wah, bener banget tuh Mbak yang kamu bilang soal proxy war di Korea tadi. Dan kalau dikaitin ke Indonesia nih, kita harus hati-hati. Soalnya proxy war juga bisa masuk lewat hal-hal kayak penyebaran hoax, infiltrasi budaya asing yang negatif, bahkan isu-isu ekonomi yang bisa memecah belah bangsa. Tapi kalau aku pikir-pikir ya, proxy war tuh dananya butuh banyak. Daripada proxy war, ada satu lagi sih budaya yang valid 100% bisa melemahkan negara. Apa tuh Mas? Korupsi dong, sampai ada liganya loh.
Hmm, bener banget tuh Mas. BTW soal korupsi ini tuh kayak penyakit lama yang sampai sekarang belum hilang sih. Tahu kan berita panas kemarin tentang pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun. Tujuannya sih bagus ya, biar sekolah di daerah 3T bisa pakai teknologi buat belajar. Tapi mirisnya malah nyasar ke daerah yang udah punya akses internet bagus. Sementara daerah yang benar-benar butuh malah nggak dapet. Bayangin, uang hampir 10 triliun dipakai buat barang yang seharusnya nggak perlu. Gede banget ya. Dan ini tuh bukan cuma soal uang yang kebuang, tapi juga soal kesempatan anak-anak di pelosok yang hilang. Bayangin aja, dana sebesar itu seharusnya bisa dipakai buat meningkatin kualitas pendidikan, tapi malah dipakai jadi proyek yang diduga bermasalah. Iya, setuju banget Mbak Nuha. Jadi korupsi itu bukan hanya soal angka atau nominal ya, jadi nggak cuma merugikan keuangan negara, tapi korupsi itu juga bisa merusak masa depan bangsa. Kayak yang tadi dicontohin sama Mbak Nuha tuh soal dana pendidikan yang nggak tepat sasaran, sedangkan para pelajar itu kan masa depan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, aku mau tanya sih, kenapa ya pejabat tuh kalau korupsi bisa nggak ketahuan gitu, duitnya disimpan di mana ya? Kan nggak mungkin juga ya dipakai tidur, diseselin bawa bantal gitu kan, nggak mungkin kan? Ada tipsnya nggak tuh biar nggak ketahuan? Waduh, biasanya sih korupsi itu erat kaitannya sama money laundry sih Mas Ucup. Jadi kita juga udah nggak asing ya sama money laundry atau pencucian uang ini, karena juga udah rame nih diperbincangkan sama orang-orang di media sosial. Jadi money laundry itu proses manipulasi asal-usul suatu uang dalam jumlah yang besar yang sumbernya itu ilegal. Nah, biasanya uang korupsi ini tuh suka dicuci sama para oknum biar kelihatan seakan-akan tuh uang itu tuh didapat dari cara yang legal dan halal. Biasanya sih kebanyakan oknum ini tuh menjadikan uang hasil korupsi untuk membangun bisnis. Biasanya bisnisnya sih sepi, nggak ada keuntungan, tapi tetap berdiri tuh, nggak bangkrut-bangkrut. Gitu Mas itu. Wah, berarti karena mau money laundry itu uang yang kita lihat kayaknya ada usaha-usaha yang sepi tapi masih bisa jalan tuh ternyata dari money laundry ya. Tapi sih money laundry nggak cuma dari uang dari hasil korupsi loh. Soalnya money laundry itu bisa dari uang hasil peredaran narkoba. Buktinya kemarin ada berita nih penggerebekan rumah mewah milik Crazy Rich di Sumatera Selatan yang ternyata penghasilan uangnya itu dari bandar narkoba. Kayak gitu kan, ngeri ya. Iya, itu juga benar sih Mas Nadif. Jadi pada intinya money laundry itu cuma akal-akalan para oknum biar uang mereka tuh terlihat halal dan legal di mata hukum. Jadi uangnya tuh bisa digunain tanpa perlu dicurigain atau dikenakan sanksi. Sejauh ini yang paling parah sih. Influencer kok jadi bandar narkoba. Dia itu tugasnya influence loh, menginfluence. Gimana kalau orang-orang terinfluence menjadi bandar narkoba? Parah kan? Emang kasus narkoba di Indo tuh perkembangannya sampai mana sih Mas? Nah iya Mas, jadi narkoba tuh di Indonesia sekarang lagi bahaya banget. Jadi narkoba tuh kalau yang belum tahu nih Mas, singkatannya tuh nafsa, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Kalau yang kita tahu sih narkoba tuh nasi rames, kopi, sama bakwan sih Mas, kesukaan kita tuh belinya di Roni. Nah isunya nih sekarang yang lagi hangat itu pelibatan ibu rumah tangga sebagai kurir, yang ibu yang seharusnya jadi pelindung dan penyayang di keluarga justru jadi jembatan antar barang haram tersebut ke masyarakat. Dari BNN nih nyatet adanya peningkatan modus operandi oleh ibu rumah tangga atau wanita yang digunakan sebagai kurir. Jadi 172 kasus, 20%-nya itu perempuan.
dan mayoritas berstatus ibu rumah tangga. Yang lebih mengejutkannya lagi, 3,33 juta orang di Indonesia yang menyalahkan narkoba, 312-nya itu adalah usia remaja. Nah, jadi narkoba tuh udah menyerang nih di keluarga Indonesia. Tingkatnya udah di keluarga nih, udah bukan personal individual lagi, kayak gitu sih Mas. Waduh, bahaya ya kalau ibu-ibu aja kayak yang mengasih tahu anaknya sendiri aja udah jadi kurir narkoba. Gimana anaknya ya? Berarti kalau dilihat dari data itu, ini mungkin ini ya Mas ya, dampak dari kemiskinan Mas ya. Mereka itu lapar demi sesuap nasi, mereka rela menjadi kurir narkoba demi menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Gimana Mas Ucup ini Mas? Nah, parahnya juga bandar narkoba tuh, jadi ada gerakan ya namanya narkoterorisme. Jadi gerakan teroris yang didanai oleh bandar narkoba. Nah, itu dilakukan biar apa? Biar teroris itu ketika menduduki negara, ketika sudah dikuasai, si bandar narkoba ini bisa mendistribusikan narkobanya dengan bebas kayak gitu. Oh alah, gitu lah Mas. Iya Mas, betul Mas. Itu ngomong-ngomong ya, teman saya itu ada yang dari Papua Mas ya. Dia itu sukanya bilang kayak OPM gitu ya. Nah ngomong-ngomong OPM ini kan termasuk terorisme juga ya Mas ya. Jadi di sana itu kata dia itu kalau lagi pagi-pagi gitu antri makan gitu, kalau ada OPM ditembakin. Nah jadi nggak aman gitu Mas. Padahal Papua kan adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Mas ya. Namun sampai hari ini tuh masih ada aja kelompok bersenjata yang suka menyerang mereka gitu. Mereka itu sukanya melakukan aksi-aksi yang tadi tuh Mas, penembakan, terus penyanderaan, hingga kayak pembakaran fasilitas umum juga Mas. Aksi-aksi ini tuh ini Mas, banyak memakan korban Mas. Mulai dari aparat, terus pekerja sipil, hingga masyarakat Papua sendiri. Tujuannya itu jelas Mas, pasti Mas, untuk memisahkan Papua dari Indonesia itu Mas, melalui kekerasan dan teror. Nah sayangnya yang paling dirugikan justru rakyat Papua sendiri Mas, karena mereka kehilangan rasa aman, kesempatan berpendidikan, layanan kesehatan, dan juga akses ekonomi Mas. Nah itu terus pemerintah Indonesia ini udah menyatakan bahwa UPM adalah kelompok teroris karena menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti demi tujuan politik mereka. Nah terus ini gimana nyelesaikannya Mas? Nah kalau menurut saya ini ada beberapa langkah kunci ya Mas ya. Yang pertama, pendekatan keamanan yang tegas dan terukur. Kalau cara ini tuh harus pakai aparat Mas ya, kayak TNI Polri gitu. Harus tetap hadir untuk melindungi rakyat, tapi juga dengan cara yang profesional dan juga menghormati HAM Mas. Terus yang kedua itu pembangunan kesejahteraan. Nah masyarakat Papua ini itu juga harus merasakan pembangunan yang nyata Mas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja Mas. Keadilan sosial ini yang akan melemahkan mereka propaganda OPM itu Mas. Nah ya, terus yang ketiga itu ada juga dialog dan rekonsiliasi. Jadi kayak dibuat ruang dialog gitu Mas dengan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat Papua yang penting seperti Pak RT, Pak RW gitu Mas, untuk merajut kepercayaan serta mencari solusi yang damai di sana. Lalu yang keempat itu bisa juga menghentikan dukungan eksternal. Nah ini contohnya itu kayak Indonesia ini perlu aktif Mas secara diplomasi untuk meluruskan isu di Papua melalui forum internasional di dunia ini. Nah, itu agar OPM tidak lagi mendapat panggung propaganda, Mas. Terus yang terakhir, pemberdayaan generasi muda Papua. Nah, anak-anak Papua ini juga perlu, Mas, diberi ruang berprestasi, Mas. Kayak apa ya? Kan Papua terkenal dengan ini nih, anak main bola. Lah, itu harusnya dipakai lagi tuh anak-anak Papua di timnas. Terus biar mereka juga berinovasi dan berkontribusi agar mereka merasa bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Nah, itu sih Mas, menurut saya Mas. Kayaknya salah satu faktor adanya OPM tuh bentuk protes ketidakpuasan dalam sosial ekonomi ya Mas. Nah iya betul Mas, menurut saya itu malah faktor utamanya Mas. Jadi mereka memberontak gitu jadinya. Oke.
Jalan-jalan ke kota Palu. 20 menit sudah berlalu. Cakep. Jalan-jalan ke kota Surya, singgah sebentar di Pasar Lama. Mari jaga bangsa kita agar Indonesia tetap jaya. Guyub bersama Ucup, kita tutup. Mantap.